Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat jamaah Sabtu Duha yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita tidak lupa untuk memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita atas berbagai nikmat yang telah Allah berikan. Sekalipun kita hari ini masih di masa pandemi, banyak orang yang sedang kesusahan, maka syukur tidak boleh lepas. Syukur tidak boleh lupa, yang harus senantiasa kita panjatkan. Karena sesungguhnya walaupun dalam keadaan kita susah, walaupun dalam keadaan sempit, ternyata masih banyak nikmat-nikmat Allah yang lainnya yang lebih besar dari itu semua. Mudah-mudahan wujud syukur tersebut mampu kita upayakan dalam bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus di saat yang sama kita bertekad untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian tidak lupa juga kita turut mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang ditimpa musibah oleh Allah, sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakitnya. Mudah-mudahan sakitnya tersebut menjadi penghapus ataupun kifarat kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya di sisi Allah, dan juga mudah-mudahan diberikan kesabaran dalam menjalankannya. Bagi mereka yang sudah dipanggil oleh Allah, diambil nyawanya, kita doakan mudah-mudahan mereka diwafatkan, saudara-saudara kita tersebut diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, yang wafat karena terkena wabah. Kita doakan mudah-mudahan wafatnya mendapatkan gelar syahid sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Siapa yang wafat karena terkena wabah, siapa yang wafat karena sakit perut, siapa yang wafat karena melahirkan, siapa yang wafat karena tertimpa reruntuhan, siapa yang wafat karena tenggelam, maka dia syahid selama dia sabar tatkala menghadapi ujian tersebut. Sahabat-sahabat jamaah Sabtu Duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali kesempatan yang sangat berbahagia ini dalam kajian Sabtu Duha dengan mengambil tema merindukan sosok ataupun generasi Ismail di masa sekarang. Izinkan saya mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW sebagai muqaddimah dalam perjumpaan kita ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Suatu saat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat. Ini adalah merupakan salah satu metode taklim Rasulullah kepada para sahabat. Sering atau kadangkala Rasulullah melemparkan suatu masalah, melemparkan suatu pertanyaan untuk dijawab oleh para sahabat, yang kemudian kalau jawaban sahabat tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan ataupun yang ditujukan oleh Rasulullah, maka Rasulullah langsung meluruskannya. Sebagaimana hadis yang sedang kita kemukakan ini, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udduna ar-raqubu fikum?" Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapakah yang disebut dengan mandul? Kata ar-raqub dalam bahasa Arab itu adalah mandul. Qala, rawi berkata, kulna, para sahabat menjawab, alladzi la yuladulah, bahwa orang yang mandul adalah orang yang tidak mempunyai anak. Orang yang sudah lama menikah, bertahun-tahun, tidak juga memiliki anak, itulah yang dimaksud dengan mandul. Para sahabat menjawab seperti itu. Kemudian qala, Rasulullah meluruskan,
bahwa yang dimaksud mandul itu laisa dzaka birraqub, bukan mandul yang diinginkan oleh Islam, bukan seperti itu. Walakinnahu ar-rajulu alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'an, bahwa yang dimaksud mandul adalah orang yang memiliki anak tetapi anak-anaknya tersebut tidak memberi manfaat kepadanya sesudah dia meninggal dunia. Sahabat-sahabat jamaah Sabtu Duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam berita portal online saya sempat membaca bahwa di masa pandemi tatkala pemerintah menerapkan PPKM darurat, yang diharapkan mobilitas masyarakat itu dapat ditekan, yang tentunya kesananya angka kriminal itu juga bisa diminimalisir. Kita masih menyaksikan bahwa di kalangan para remaja, generasi muda masih banyak yang terlibat dalam kasus-kasus kriminal. Masih banyak terjadi pesta minum-minuman keras yang dilakukan oleh para remaja, tawuran, kemudian balapan liar. Ini menjadi suatu fenomena yang terjadi di hadapan kita. Lalu apa hubungan antara hadis yang tadi dikemukakan kemudian dikaitkan dengan fenomena tentang kenakalan remaja walaupun di masa pandemi masih terus terjadi dan marak? Ini menunjukkan bahwa zaman kita saat sekarang ini betul-betul kita dihadapkan pada suatu permasalahan terkait dengan sulitnya muncul generasi-generasi yang soleh, yang kalau kita kaitkan dengan spirit hari ini, yaitu spirit Idul Adha, di mana kita diperintahkan untuk beruswah kepada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa ada satu PR besar yang harus kita lakukan, ada pekerjaan yang harus kita pentingkan ataupun kita pikirkan, sehingga yang nanti pada akhirnya kita memiliki harapan-harapan yang sesuai dengan apa yang digariskan oleh Islam, harapan-harapan yang tentunya manfaatnya akan bisa kita nikmati baik di dunia ataupun di akhirat, sesuai dengan tema yang hari ini kita angkat, merindukan generasi Ismail di zaman sekarang. Di dalam Al-Quran sendiri kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil uswah atau tauladan dari dua sosok yang agung. Sosok yang pertama yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dikemukakan di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Kemudian sosok yang kedua adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang dikemukakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Dan bahkan dalam setiap sholat kita, khususnya di rakaat terakhir tatkala kita duduk tahiyat, di dalam doa tahiyat kita senantiasa mendoakan sholawat dan keberkahan kepada kedua sosok tersebut. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sahabat-sahabat kajian Sabtu Duha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya keteladanan kita kepada Nabi Muhammad SAW akan semakin lengkap tatkala kita meneladani kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. Spirit Idul Adha yang senantiasa berulang setiap tahun ini setidaknya mampu menjadikan kita terlecut kembali, bangkit kembali semangat kita untuk meneladani, menapaktilasi perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilukiskan begitu luar biasa di dalam Al-Quran, keberhasilannya dalam mendidik putranya yaitu Ismail, sehingga Ismail betul-betul menjadi sosok yang sangat dirindukan oleh semua orang tua. Saya yakin semua orang tua, bapak ataupun ibu merindukan sosok seperti Nabi Ismail alaihissalam yang sangat luar biasa sekali. Seorang anak yang tumbuh dan berkembang dalam pendidikan ataupun asuhan seorang Nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia,
Dan ini yang kita harapkan pada anak-anak kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi doa kita, apa yang menjadi harapan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.